Oke, mari kita langsung ke inti persoalannya. Pernahkah Anda berpikir kenapa sebuah sistem yang seharusnya menghargai prestasi, yang kita sebut meritokrasi, justru seringkali gagal total di dunia kerja modern? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar rantai penyebabnya, dan kita akan mulai dari sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kita semua, sebuah fenomena psikologis. Coba renungkan sejenak. Mungkin Anda pernah melihatnya, individu yang paling cakap, paling produktif di tim, tapi karirnya seolah-olah membentur tembok. Ini ini bukan kebetulan atau anomali loh. Ada sebuah mekanisme tersembunyi yang sedang bekerja di baliknya, dan tujuan kita di sini adalah membongkar mekanisme itu, lapis demi lapis. Baik, mari kita mulai diagnosis kita dari akarnya, dari individu itu sendiri. Karena semua masalah besar ini berawal dari sebuah kondisi psikologis yang terasa sangat aman dan melindungi, tapi tanpa kita sadari, perlahan berubah menjadi penjara yang mematikan potensi kita. Forbes mendefinisikannya dengan sangat baik, keadaan di mana kita merasa aman, tentram, bebas dari risiko. Kedengarannya ideal sekali, bukan? Tapi, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih kritis, zona nyaman ini bukanlah surga. Ia adalah titik awal dari stagnasi profesional. Inilah bahaya laten pertama yang akan meruntuhkan meritokrasi. Nah, lihat poin-poin ini. Ini adalah cara zona nyaman secara sistematis mengikis keunggulan Anda. Pertama, kemampuan terbaik Anda tidak akan pernah keluar kalau tidak ada tantangan. Kedua, Anda berhenti belajar. Titik. Tidak ada risiko berarti tidak ada pertumbuhan. Ketiga, rutinitas yang monoton itu melahirkan kepuasan diri yang sangat berbahaya. Dan yang paling fatal, keunikan Anda terkikis, membuat Anda jadi seragam, dan mudah sekali untuk digantikan. Sekarang, mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Ketika stagnasi individu ini menyebar, ketika sudah jadi hal yang lumrah, ia akan berubah. Dari yang tadinya masalah pribadi, menjadi wabah budaya dalam organisasi. Disinilah masalahnya menjadi jauh lebih rumit dan sulit untuk diatasi. Inilah titik kritisnya. Saat mayoritas orang memilih untuk diam di tempat, standar organisasi itu sendiri akan turun. Yang biasa-biasa saja menjadi standar emas yang baru. Dalam ekosistem seperti ini, orang yang berprestasi tinggi tidak lagi dilihat sebagai aset. Justru sebaliknya, mereka dianggap sebagai anomali yang mengganggu. Sebuah ancaman bagi kenyamanan bersama. Kutipan ini, merangkum pergeseran ini dengan sangat tajam. Organisasi tidak lagi sekedar pasif atau gagal mengenali talenta. Bukan. Mereka secara aktif membangun sebuah sistem yang justru memberi jalan bagi mediokritas untuk berkuasa. Dan budaya ini, layaknya sebuah organisme hidup, akan mempertahankan dirinya dari apapun yang mengancamnya. Nah, di tahap inilah budaya mediocre ini menunjukkan sisi agresifnya. Ia tidak lagi pasif, tapi mulai mengembangkan mekanisme pertahanan diri untuk menekan dan menetralisir keunggulan. Anggap saja ini semacam respon imun kolektif terhadap benda asing yang disebut prestasi luar biasa. Ada dua metafora klasik yang bisa menggambarkan mekanisme ini dengan sempurna. Pertama, kita sebut mentalitas kepiting. Anda tahu kan, kalau ada banyak kepiting dalam satu ember, mereka akan saling menarik ke bawah, memastikan tidak ada satupun yang bisa lolos. Yang kedua, sindrom popi tinggi. Bayangkan sebuah ladang bunga popi, kalau ada satu bunga yang tumbuh paling tinggi, apa yang terjadi? Ia akan dipotong, supaya semuanya terlihat seragam. Keduanya adalah alat penindasan sosial untuk menegakkan mediokritas. Dampaknya bagi individu-individu bertalenta ini sangat merusak. Kepercayaan diri mereka hancur, motivasi mereka padam, dan potensi mereka terkubur hidup-hidup. Lingkungan kerja menjadi mandul, penuh dengan rasa takut untuk menjadi yang terbaik. Kenapa? Karena menjadi yang terbaik berarti menjadikan diri Anda sebagai target. Dari semua dinamika budaya ini, kita akhirnya sampai pada konsekuensi akhirnya, keruntuhan sistemik dari meritokrasi itu sendiri. Ini bukan lagi soal gesekan antar individu, tapi sebuah kegagalan fundamental dari sistem penghargaan di dalam organisasi. Kesimpulannya, sudah tidak bisa dihindari lagi. Kalau sebuah sistem secara konsisten justru menghukum hasil yang unggul, maka sistem itu secara definisi bukan lagi meritokrasi. Ia sudah bermutasi menjadi sebuah sistem yang menghargai konformitas, kemampuan untuk tidak menonjol dan menjadi bagian dari kerumunan. Situasi ini membawa kita pada sebuah analogi yang sangat kuat dari dongeng H.C. Andersen. Organisasi tersebut terjebak dalam sebuah delusi kolektif, persis seperti dalam kisah pakaian baru kaisar.
Ingatkan ceritanya, semua orang sebenarnya tahu kalau sang kaisar itu telanjang, tapi tidak ada satupun yang berani bicara karena takut dianggap bodoh. Nah, begitu pula di organisasi semacam ini. Semua orang sadar bahwa promosi dan penghargaan sudah tidak lagi berbasis prestasi, tapi semua memilih diam untuk menyelamatkan posisi masing-masing. Mereka ikut-ikutan memuji pakaian yang sebenarnya tidak ada. Oke, setelah kita melakukan diagnosis yang cukup dalam ini, pertanyaan berikutnya adalah, terus bagaimana? Kalau Anda menemukan diri Anda dalam sistem yang disfungsional seperti ini, apakah ada strategi untuk melewatinya? Jawabannya, ada. Mari kita beralih ke strategi praktis untuk bisa bertahan, dan bahkan mungkin berkembang. Anggap ini sebagai cetak biru untuk bertahan hidup. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, dan ini adalah fondasinya, kenali dan kelola diri sendiri. Anda harus bisa mengidentifikasi pola-pola beracun ini tanpa ikut terseret secara emosional. Fokus pada satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan sepenuhnya, yaitu reaksi Anda sendiri. Kedua, ini krusial, jaga batasan profesional. Jangan terlibat dalam politik kantor atau konflik yang tidak produktif. Hindari gosip, biarkan kualitas pekerjaan Anda saja yang berbicara. Ketiga, bangun sistem pendukung. Anda tidak bisa melalui ini sendirian. Bangun jaringan sekutu, mentor, atau teman terpercaya, baik di dalam maupun di luar kantor, yang bisa memberi Anda perspektif objektif. Keempat, prioritaskan kesehatan mental. Lingkungan seperti ini sangat menguras energi. Lindungi aset terpenting Anda, kesejahteraan psikologis Anda. Dan yang terakhir, langkah paling strategis, evaluasi pilihan Anda. Anda harus sadar bahwa ada titik di mana lingkungan itu sudah terlalu beracun untuk diperbaiki. Kenali kapan saatnya untuk keluar, dan mencari ekosistem lain di mana keunggulan Anda itu dirayakan, bukan diratakan. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan diagnostik. Coba refleksikan sejenak lingkungan kerja Anda saat ini. Ketika seseorang mencapai sesuatu yang luar biasa, apakah ia diangkat sebagai inspirasi atau justru ditarik ke bawah agar kembali seragam? Jawaban jujur Anda atas pertanyaan itu akan mengungkap kondisi meritokrasi yang sesungguhnya di tempat Anda.